Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Kenapa? Ya karena memang palsu. Kamu mengatakan orang ijazahnya palsu, harusnya kamu pegang nih ijazah palsunya mana nih, ijazah aslinya mana, tahun berapa dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagaimana caranya memalsukan, atau sudah ada putusan pengadilan. Ini sangat berbahaya loh. Kita mengatakan orang ijazah palsu, ini sangat berbahaya. Makanya ini Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa, ini kurcaci konyol yang besok ya kan, saya boleh mengatakan ya kan, kalau mengenai hukum 100% masuk bui. Pemirsa, gelombang demo masyarakat dunia maya makin menggila. Mereka menuntut Roy Panci dihukum. Hukum Roy Panci! Hukum Roy Panci! Roy Panci, kapan kau masuk bui? Kau bikin barisan sakit hati. Otakmu penuh racun bukan prestasi. Selalu bikin gaduh, selalu bikin resah, bikin seluruh negeri jadi gelisah. Roy Panci, kamu pastikan hutang. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? akhirnya Dokter Tifa menangis berseduh-seduh. Nggak sesuai dengan koar-koarnya. Apakah Pak Jokowi rela saya dipenjara tanpa menunjukkan ijazah asli? Kami semua rakyat Indonesia ikhlas kau dipenjara. Kok pakai baju oranye? Ikhlas, kami ikhlas semua pokoknya. Satu kata buat Rismon apa? Rismon, kau siap-siap ya, makan yang enak ya. Roy Suryo makan yang enak, siap-siap karena laporan sedang berjalan. Sebentar lagi kau pindah ruangan. Pak Kapolri, saya tantang, tangkap saya. Pak Kapolri, saya tantang, tangkap saya. Bagaimana menurut Anda guys? Kalau menurut saya, karena dia udah nantangin Kapolri kayak gitu, ya udah tangkap aja Pak Kapolri. Tangkap aja nih orang, jebloskan ke penjara dan buang kuncinya. Jadi saya biar jangan berulang-ulang statement saya di beberapa podcast yang lalu Pak ya. Angle-nya berbeda aja. Yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Kenapa? Ya karena memang palsu. Kamu mengatakan orang ijazahnya palsu, harusnya kamu pegang nih ijazah palsunya mana nih, ijazah aslinya mana, tahun berapa dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagaimana caranya memalsukan, atau sudah ada putusan pengadilan. Ini sangat berbahaya loh. Kita mengatakan orang ijazah palsu, ini sangat berbahaya. Makanya ini Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa, ini kurcaci konyol yang besok ya kan, saya boleh mengatakan ya kan, kalau mengenai hukum 100% masuk bui. Pemirsa, gelombang demo masyarakat dunia maya makin menggila. Mereka menuntut Roy Panci dihukum. Hukum Roy Panci! Hukum Roy Panci! Roy Panci, kapan kau masuk bui? Kau bikin barisan sakit hati. Otakmu penuh racun bukan prestasi. Selalu bikin gaduh, selalu bikin resah, bikin seluruh negeri jadi gelisah. Roy Panci, kamu pastikan hutang. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya?
Akhirnya Dokter Tifa menangis berseduh-seduh. Nggak sesuai dengan koar-koarnya. Akhirnya Dokter Tifa menangis di di acara apa itu, Rakyat Bersuara. Akhirnya Dokter Tifanya itu menangis, apakah saya, Pak Jokowi, rela saya di penjara tanpa menunjukkan ijazah asli? Dasar kalian itu ya, kalian yang koar-koar sendiri menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Dulu koar-koar, sekarang nangis. Udah ikhlas, kami semua rakyat Indonesia ikhlas kau di penjara. Kau pakai baju oranye, ikhlas, kami ikhlas semua pokoknya. Itu tanya itu nanti. Coba yang komentar di bawah. Silakan yang ikhlas Tifa di penjara, silakan komentar ya. Kalian kira-kira ikhlas nggak, teman-teman? Kalau si mereka itu pakai baju oranye, ikhlas ya, silakan komentar di bawah. Saya tunggu. Satu kata buat respon apa? Respon, kau siap-siap ya, makan yang enak ya. Roy Suryo makan yang enak, siap-siap karena laporan sedang berjalan. Sebentar lagi kau pindah ruangan. saya pindah ruangan. Mbak, hari ini buat respon apa? Kata-kata hari ini siapin mental, jangan cuma bacot aja, langsung aja kita lakukan kegiatan yang positif, sportif, dan benar-benar buktikan, ya kan, dia yang mendalilkan, dia harus membuktikan, ya kan, karena itu pencemaran nama baik menghina instansi negara. Oke, jadi kalau laki-laki, ayo kita buktikan sportif, langsung kita tunggu di ring berikutnya. Bang Andre? Tidak ada kata-kata lain. Tunggu aja masuk ke kotak. Kotak ring FBA. Kotak ring. Ruang sempit, dimasuk dalam ruang ketiga saya tikus kalau kata Bang Egy Sujana. Iya. Pak Jokowi sakit, aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Pak Jokowi itu sakit atau kena azab. Para kaum munafik akan mengatakan itu adalah kena azab. Itu adalah balasan yang maha kuasa kepada orang yang menjolimi rakyatnya. Para sengkuni, pengadu domba, para pengkhianat akan sangat setuju dengan narasi dan pemikiran seperti itu. Tapi berbeda dengan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mengedepankan pemikiran sebelum menyampaikan sebuah perkataan. Namanya manusia, semua tidak luput dari sebuah penyakit. Karena kita tahu, selama beliau memimpin bangsa ini selama 10 tahun, saya belum pernah melihat beliau jatuh sakit. Karena apa? Karena Yang Maha Kuasa tahu betul saat dia memimpin bangsa ini, waktunya, pemikirannya habis untuk membangun bangsa ini. Jadi setelah beliau sedang rehat dan santai, beliau diberikan sebuah cobaan kecil untuk membuat para pembenci terlihat senang. Tapi percayalah, orang yang waras, orang yang sadar, orang yang punya hati dan punya pemikiran tidak akan mengeluarkan kalimat atau sebuah perkataan sumpah serapah kepada seseorang yang mengalami sebuah penyakit. Dari sini kita bisa memilah dan mengerti manusia-manusia di bangsa ini banyak tampangnya agami, terlihat seperti orang yang beragama, tapi tindakan dan perkataannya tidak lebih dengan setan yang berkelana. Salah. Berarti menurut Anda nih ya, ini subjektif nih, menurut Anda apa yang dilakukan oleh Lab 4 Polri kemarin tidak ilmiah? Ya tidak ilmiah. Karena menggunakan parameter indera perasa, subjektif. Ada di sini terpasang katanya di Linux OS. Ya, beda operating system. Itu kebohongan. Itu terjadi di Baris Krim Polri. Coba Pak Kapolri, saya tantang. Tangkap saya. Metadatanya saya pegang. Dari BAP Muhammad Nualasar. Itu cacat. Jadi kalau kita katakan kebenaran ilmiah secara absolut dipegang Baris Krim. Who do you think you are? Kebenaran ilmiah tanpa jurisdiksi. Kebenaran ilmiah tanpa batas negara. Harus kita uji. Mulai dari hasil Baris Krim harus berani diuji di Laboratorium Forensik Pospom. Selanjutnya ke luar negeri. Kalau memang benar, kemarin reliable dan trustworthy harus berani diuji.
Baik. Oke, gitu Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bung Rismon. Pak Kapolri, saya tantang. Tangkap saya. Pak Kapolri, saya tantang. Tangkap saya. Tangkap saya. Bagaimana menurut Anda guys? Kalau menurut saya, karena dia udah nantangin Kapolri kayak gitu, ya udah tangkap aja Pak Kapolri. Tangkap aja nih orang, jebloskan ke penjara dan buang kuncinya. Mantan Presiden Amerika Obama, dia katanya bukan lahir di Amerika, dia tunjukin akte kelahirannya, kan selesai benar dia lahir di Amerika. Apa salahnya tunjukkan ijazah palsu, ijazah aslinya, ini ijazah saya, kan selesai, nggak bikin kegaduhan lagi kan. Jadi nggak ada lagi orang mau tuduh dia palsu kayak apa. Kami rakyat Indonesia nggak mau dibodoh-bodohin. Apalagi kami sebagai ibu-ibu rumah tangga. Pengen Indonesia ini damai sejahtera, nggak ada pengangguran di mana-mana, anak kita bisa kerja dengan baik. Itu saja permintaan kami ibu rumah tangga. Dan kami minta yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi nenek-nenek dari aliansi pendukung Roy CS, ya, penggugat ijazah palsu Jokowi. Nek, tahu nggak artinya itu, Nek? Ijazah itu nenek tahu nggak kayak apa? Terus nenek bilang, udah sih Jokowi perlihatkan ijazahnya biar selesai gitu. Obama aja akte lahirnya diperlihatkan selesai, nggak bikin gaduh. Nenek aja yang mau dibikin gaduh. Nenek aja yang mau dibikin susah sama si Roy CS. Harusnya nenek kalau ada yang ngajak, ambil aja duitnya kalau diajak bilang aku kurang sehat ya, nanti kalau kalian udah berangkat aku dukung dengan doa supaya kalian berhasil, nah, dan kalian nanti berubah arah gitu. Nenek harus cerdas ya. Ahem.